Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang uji kompetensi lulusan tahap 1 ya. Nomor 1 kita akan bahas sama-sama ya teman-teman ya. Bacalah teks berikut. Dampak globalisasi terjadi pada semua aspek kehidupan. Salah satu dampaknya, kebiasaan membeli barang dengan mendapat potongan harga. Kebiasaan membeli barang diskonan tersebut tidak hanya menjadi budaya, tetapi berkembang menjadi gaya hidup. Gaya hidup tersebut dianggap penting dengan atau dalam pembentukan identitas diri seseorang. Kalimat tercetak miring tersebut memiliki makna A. Salah satu bentuk gaya hidup seseorang dengan membeli barang diskonan. B. Gaya hidup seseorang tergantung pada kebiasaan membeli barang diskonan. C. Barang diskonan sangat menarik seseorang sehingga seseorang menjadi konsumtif. D. Seseorang suka membeli barang diskonan karena akan menghemat pengeluaran. Teman-teman, jawabannya apa teman-teman? A ya, salah satu bentuk gaya hidup seseorang dengan membeli barang diskonan. Kata kuncinya ada di kalimat tercetak miring ini teman-teman, tetapi berkembang menjadi gaya hidup. Lanjut, nomor 2 teman-teman. Dewi Sartika dilahirkan oleh pasangan Ningrat, Nyi Raden Raja Permas dan Raden Somanagara dengan didikan beraneka ragam budaya, dari didikan budaya Sunda hingga didikan Barat. Kegemarannya dalam hal membaca, menulis, dan mengajar sudah terlihat sejak kecil dengan mempraktikkan bersama anak-anak pembantu di pepatihan. Papan bilik kandang kereta, saya ulangi teman-teman, papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikan alat bantu belajar. Semakin banyak ilmu yang digali di masa dewasanya, Dewi Sartika semakin gencar dalam mewujudkan cita-citanya dengan bantuan pamannya Bupati Martanegara. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah perempuan atau sekolah istri pertama se-Hindia Belanda. Setelah konsultasi dengan Bupati RAA Martanegara. Keberhasilan sekolah perempuan Dewi Sartika adalah dapat menyetak lulusan-lulusan bermartabat yang haknya sama dengan kedudukan laki-laki. Keistimewaan tokoh Dewi Sartika pada teks tersebut adalah A. Memiliki kegemaran membaca, menulis, dan mendengar. B. Keturunan pasangan keluarga bangsawan. C. Memanfaatkan tempat sederhana untuk belajar. D. Membuka sekolah perempuan pertama. Teman-teman, jawabannya adalah D ya teman-teman, membuka sekolah perempuan pertama. Jadi istimewa itu yang tidak dimiliki oleh tokoh lain teman-teman. Lanjut, sekarang kita ke nomor berikutnya teman-teman. Nomor 3. Sudirman yang dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga 24 Januari 1916 memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjutkan ke HIK atau Sekolah Guru milik Muhammadiyah ya teman-teman. Sudirman muda yang terkenal disiplin dan giat di organisasi Pramuka Hizbul Watan ini kemudian menjadi guru di Sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan, jiwa pendidik, dan kepaduan itulah yang menjadi bekal pribadinya hingga bisa menjadi pemimpin tertinggi angkatan perang. Hal yang patut diteladani dari tokoh pada teks tersebut adalah A. Menjadi pemimpin angkatan perang. B. Bersekolah di Sekolah Taman Siswa. C. Menempuh pendidikan di HIS. D. Memiliki sikap disiplin. Teman-teman, nomor 3 jawabannya D ya teman-teman ya. Patut diteladani adalah memiliki sikap disiplin. Lanjut, sekarang kita ke nomor 4 teman-teman. Majalah dinding, perintahnya teman-teman ya. Cermati teks berikut. Majalah dinding memiliki berbagai manfaat bagi siswa. Majalah dinding ini dapat dijadikan sebagai ajang pendidikan otak dan hiburan sekolah bagi para siswa. Lebih dari itu, majalah dinding dimanfaatkan pula sebagai alat penguji kreativitas siswa. Kreativitas dalam bentuk ide tulisan yang menggugah minat baca dan menyusunnya menjadi artikel yang menarik merupakan bagian tak terpisahkan dalam aktivitas menyusun majalah sekolah yang satu ini. Ide pokok teks tersebut adalah A. Manfaat majalah dinding.
B. Sarana pendidikan otak. C. Alat uji kreativitas siswa. D. Penemuan minat baca. Teman-teman, kata kuncinya ada di awal paragraf ya teman-teman, atau biasa disebut paragraf deduktif. Ada kata kunci manfaat teman-teman. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman ya, manfaat majalah dinding. Lanjut teman-teman, kita ke nomor 5. Bacalah paragraf berikut. Banyak masyarakat miskin hidup kekurangan. Harga kebutuhan pokok yang meroket membuat mereka semakin terhimpit. Di antara masyarakat tersebut ada yang tidak dapat bertahan dengan kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Kondisi tersebut memunculkan pemikiran yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Hampir setiap hari terjadi peristiwa pencurian dan perampokan. Peristiwa ini mengejala di beberapa daerah. Sebagian besar oknumnya tergolong masyarakat miskin. Kejadian tersebut turut andil dalam peningkatan kriminalitas di Indonesia. Simpulan paragraf tersebut adalah A. Pencurian dan perampokan dapat menjadi solusi kemiskinan. C. Masyarakat miskin mudah memperoleh uang dengan merampok. D. Kondisi ekonomi masyarakat miskin mendorong pencurian dan perampokan. D. Hampir semua masyarakat miskin melakukan pencurian dan perampokan. Yang mana teman-teman? C ya teman-teman ya. Kondisi ekonomi masyarakat miskin mendorong pencurian dan perampokan. Kata kuncinya ada di kalimat kedua masing-masing paragraf teman-teman. Kondisi tersebut memunculkan pemikiran yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, sama kejadian tersebut turut andil dalam peningkatan kriminalitas di Indonesia. C ya teman-teman ya, untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya teman-teman ya. Teman-teman, kita ke soal nomor 6 ya. Selain cara-cara budidaya gurami yang baik, buku ini juga akan memaparkan kepada Anda berbagai kendala yang akan dihadapi dalam budidaya gurami beserta solusinya. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, penulis memberi banyak informasi mengenai budidaya gurami, antara lain tentang pengenalan kerabat gurami, pemeliharaan gurami pada kolam khusus dan kolam campuran, cara menghilangkan bau lumpur, pengalengan gurami, dan analisis usaha pembesaran gurami secara intensif. Di samping kelebihan buku yang memaparkan dengan jelas dan lengkap tentang budidaya gurami, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu gambar yang ditampilkan tidak berwarna sehingga kurang menarik minat pembaca. Informasi yang disampaikan dalam buku ini sangat berguna bagi Anda yang akan memulai budidaya gurami sebagai lahan bisnis. Simpulan pendapat pro pada teks eksplanasi tersebut adalah: A. Penulis menjelaskan cara membudidayakan gurami disertai gambar yang menarik. B. Buku tata cara budidaya gurami sangat berguna bagi orang yang memulai usaha di bidang itu. C. Kekurangan buku tersebut yaitu gambar-gambar yang ditampilkan tidak berwarna. D. Bahasa yang digunakan penulis kurang komunikatif sehingga sulit untuk dipahami. Teman-teman, jawabannya pro itu setuju ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B atau bravo ya teman-teman. Buku tata cara budidaya gurami sangat berguna bagi orang yang memulai usaha di bidang itu. Selanjutnya teman-teman, kita ke soal nomor 7. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi, peluang tetap harus dicari. Untuk Indonesia, peluang itu tersimpan dalam beberapa sektor ekonomi. Titik-titik dalam dunia pariwisata, keindahan serta kekayaan alam dan budaya Indonesia sudah banyak diakui masyarakat internasional. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah: A. Salah satunya kegiatan pariwisata. B. Destinasi wisata Indonesia bervariasi. C. Menteri Pariwisata yang sangat mendukung. D. Pariwisata penyumbang devisa terbesar. Teman-teman, jawabannya nomor 7 adalah A ya teman-teman ya, salah satu kegiatan pariwisata. Oke, sekarang kita ke nomor berikutnya ya teman-teman, nomor 8 ya. Titik-titik berteriak tidak dijadikan senjata oleh anak. Para ahli menyarankan titik-titik, orang tua tidak langsung merespon teriakan anak. Titik-titik memberitahukannya bahwa berteriak bukan cara berkomunikasi yang tepat.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Setelah untuk sebab, B. Jika agar tetapi, C. Sebelum andai sebab, D. Sesudah jika tetapi. Teman-teman, nomor 8 jawabannya B ya. Jika berteriak tidak dijadikan senjata oleh anak, para ahli menyarankan agar orang tua tidak langsung merespon teriakan anak, tetapi memberitahukannya bahwa berteriak bukan cara berkomunikasi yang tepat. Bravo ya teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor 9 teman-teman. Minuman adalah cairan yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus. Cairan berupa air putih diperlukan untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Selain air putih, ada minuman lain yang memberi khasiat tambahan lagi bagi kesehatan tubuh, yaitu susu dan jamu. Susu berasal dari hewan, seperti susu sapi yang mengandung kalsium dan protein untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Jamu berasal dari rempah-rempah yang dapat dicampur sesuai manfaat yang diharapkan, seperti jamu kunyit asam untuk menjaga berat badan. Makna kalimat cairan berupa air putih diperlukan untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh pada teks di atas adalah A. Air putih diperlukan untuk memberi tenaga pada tubuh demi berlangsungnya hidup. B. Air putih diperlukan untuk memenuhi asupan gizi dan mengeluarkan kembali demi berlangsungnya hidup. C. Air putih diperlukan untuk membentuk dan menguraikan zat di dalam tubuh demi berlangsungnya hidup. D. Air putih diperlukan untuk mengimbangi makanan yang masuk ke dalam tubuh demi berlangsungnya hidup. Teman-teman, nomor 9 ini jawabannya C ya teman-teman ya. Air putih diperlukan untuk membentuk dan menguraikan zat di dalam tubuh demi berlangsungnya hidup. Berikutnya nomor 10 teman-teman. Bacalah teks berikut. Menurut penelitian Badan Kesehatan Dunia atau WHO, rokok berbahaya bagi kesehatan. Rokok mengandung 4.000 zat kimia yang berbahaya. Sedikitnya 25 jenis penyakit yang timbul sebagai akibat rokok atau merokok. Di dunia ditemukan 70 juta kematian dalam kurun waktu 50 tahun terakhir karena penyakit yang disebabkan kebiasaan merokok. Satu di antaranya adalah kanker. Sebuah survei pernah menyebutkan bahwa kanker paru-paru menjadi penyebab kematian di Australia pada tahun 1993. Meskipun banyak anggota masyarakat yang meninggal karena penyakit akibat merokok, hal itu ternyata tidak cukup kuat menjadi shock terapi para pecandu rokok. Sebaliknya, jumlah perokok aktif kian bertambah, termasuk di Indonesia. Simpulan teks tersebut adalah A. Merokok menyebabkan kematian 70 juta jiwa pada kurun waktu 50 tahun. B. Negara yang paling terkena dampak akibat merokok adalah Australia pada tahun 1993. C. Dalam rokok terkandung 4.000 zat kimia berbahaya yang menimbulkan sedikitnya 25% jenis penyakit. D. Rokok mengandung zat kimia berbahaya yang menyebabkan kematian sehingga menjadi masalah kesehatan dunia. Teman-teman, nomor 10 jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Rokok mengandung zat kimia berbahaya yang menyebabkan kematian sehingga menjadi masalah kesehatan dunia. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke nomor 11 ya.